Lagi ada di warung di tempatnya Mustafa Al-Qadiri ini. Al-Qadiri Dari Yaman ini. dari Yaman. Coba bisa berbincang-bincang, mungkin orang PWI ini dikira kita itu benci sama orang Yaman, Habib. Padahal kita tidak ya. Ini pembuktian ini. Hari ini kita berada di warungnya saudara kami. Ini warga Mustafa ya, Mustafa Al-Qadiri. Ini juga dari Yaman. Ya, karena tidak ngaku-ngaku cucu Nabi, maka beliau jualan nasi. Ini saya beli nih. Iya. Mata pencahariannya ini tidak suka minta-minta gitu ke orang lain ya. Ini sahabat kami yang sebenarnya ini ya, saudara kami ya. Wah, Nah, ini dari Yaman ini ya. Hadram Maut. Iya. Ini kami PWI. Ini PWI ini. Yang sering di framing kami benci apa katanya? Ya, Benci Balawi. Pak Alawi enggak, kita sayang ya. Kita sayang kepada Pak Alawi yang memang ya seperti ini jualan ya. Tidak Ngaku-ngaku cucu Nabi. tidak ada wir ya. Iya, tidak minta-minta kemana-mana tuh bagus. Saya salut pada jenengan, bagus. Luar biasa, Masya Allah, persaudaraannya dilihatkan adem ya. Jadi ini juga mematahkan narasi-narasi para habib-habib yang masih dawir, ya, habib-habib yang masih menipu umat Rasulullah SAW dimanapun berada, yang malah justru memfitnah PWI bahwa PWI itu benci dengan keturunan Nabi, benci dengan habaib. Kalau keturunan Nabi asli, ya tidak mungkin lah dibenci lah. Kalau keturunan Nabi palsu, ya jangankan dibenci, itu kalau secara syariat itu harus dipukul itu kalau keturunan Nabi palsu. Nah, ini tanda bahwa teman-teman PWI LS itu tidak benci dengan imigran Yaman, tidak. Walaupun perkara nasab ya, mereka tidak tersambung ya, itu persoalan lain. Kalau dalam segi persaudaraan, kita ada beberapa tingkatan yang kita ketahui ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah. Ya, di dalam segi ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah benar-benar diterapkan oleh teman-teman PWI. Ini contohnya tadi. Adem ya lihatnya ya, mampir ke warungnya orang Yaman. Orang Yaman itu terkenalnya pasti namanya ada marganya, itu terkenal itu. Kita ingat itu wasit yang dari Oman itu kan ada marganya itu. Tapi dia tidak ngaku sebagai habib dan turunan Nabi, tidak. Begitupun penjual tadi tidak mengaku sebagai habib dan tidak mengaku sebagai turunan Nabi. Memang namanya marga, bermarga, ada al-alnya. Itu di Yaman itu seperti itu, ada al-alnya. Nah, ini yang kemudian tinggal dilabeli habib dan turunan Nabi, itu tinggal dawir itu. Kalau pemikirannya orang jahat ya, pemikirannya para habib-habib jahat itu seperti itu. Jadi saudaraku sebangsa setanah air, adanya peristiwa seperti ini, mampirnya teman-teman PWI LS ke penjual, di mana kebetulan adalah orang Yaman yang berjualan di situ, tidak mengaku habib, tidak mengaku cucu Nabi. Hanya orang Yaman, kita rangkul dengan baik. Kita berikan edukasi dan kasih sayang. Janganlah kita meniru para habib-habib yang masih menggunakan fisiknya ya. Fisiknya kan memang ya tertipu masyarakat itu dengan fisiknya, hidungnya mancung, perawakannya tinggi, seperti orang-orang Arab. Walaupun begitu, apakah orang Arab itu hanya diciri-cirikan tinggi, diciri-cirikan mancung? Orang India juga mancung, orang India juga tinggi, kan seperti itu. Tapi kan belum tentu menjadi turunan Nabi. Nah, ini yang menjadi problem bagi kita, para habib-habib yang masih dawir, menipu umat, mengaku cucu Nabi, zuriat Nabi, ahlul bait yang disucikan. Ini yang dilawan. Tetapi kalau seperti contoh tadi, pedagang yang berasal dari Yaman, tidak mengaku habib, tidak mengaku turunan Nabi, it's okay, kita rangkul dan kita masukkan sebagai
rasa ukhuwah insaniyah, di mana juga menjadi persaudaraan, karena kita sesama muslim persaudaraan. Jadi saudaraku sebangsa tanah air, peristiwa seperti ini mematahkan narasi dan tuduhan yang tidak berdasar oleh para habib-habib dan muhibin-muhibin ya, yang masih nyaman dalam zonanya. Ya, dalam artinya apa? Nyaman dalam zonanya adalah masih mendawir, masih menggunakan perawakannya ya, fisiknya, kemudian memanipulasi ayat suci Al-Quran untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan perut dan nafsu saja. Jadi saudaraku sebangsa tanah air, malah berkah dan barokah kalau seperti ini ya. Dia asli Yaman. Yaman memang terkenal bermarga kok, banyak al-alnya. Nah seperti itu tadi, wasit asal Oman kan bermarga itu. Itu kalau di sini tinggal diberikan sorban, diberikan apa, ban Vespa ya, sudah menjadi Habib. Sudah menjadi Habib. Jadi saudaraku sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang masih menjadi problem dan PR adalah para habib-habib yang masih mempunyai sifat-sifat pendawiran terhadap umat, yang masih dilindungi oleh para muhibin, dilindungi oleh para kibin-kibinnya itu ya, yang juga tarafnya juga saya heran, mereka muhibin-muhibin itu tidak kelas kroco-kroco tapi kelas besar ya. Satu contoh lah seperti Gus Ikdam, Gus Miftah, itu kelasnya besar. Tapi ketika urusan krusial seperti ini langsung lumpuh ya, tidak bisa berpikir apa-apa. Mau tidak mau adalah berhusnudon. Bahwa kan sudah saya berkali-kali terangkan, kalau kita sudah mengetahui gerak-gerik maling, penjahat, itu haram hukumnya berhusnudon. Kita sudah mengetahui gerak-gerik para penipu dan tidak satu dua buktinya, terus kita masih berhusnudon, itu haram, hukumnya haram. Apalagi mengaku cucu Nabi. Toh yang kita persoalkan itu bukan soal zamannya yang bukan turunan Nabi, tapi mereka mengaku turunan Nabi. Habib sekarang di zaman sekarang itu sudah masyhur sebagai turunan Nabi. Padahal soal Habib itu masih diperdebatkan. Karena apa? Karena dalam zamannya Wali Songo itu yang ada adalah Sayyid dan Syarif. Nggak ada istilah Habib. Di Arab pun juga tidak ada sudah istilah Habib. Jadi, tidak ada udah. Dan bahwa Habib ini sudah menjadi tameng kebohongan, mengaku zuriat Nabi, mengaku cucu Nabi, itu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, sudah banyak. Juga korban-korban dari berbagai kalangan ya, korban-korban pendawiran. Astaghfirullahaladzim, itu sangat luar biasa korban-korban pendawiran. Saudaraku sebangsa tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya adalah narasi-narasi bahwa PWI-LS, masyarakat pribumi membenci zuriat Nabi itu tidak ada sebenarnya, nggak ada kebencian, nggak ada. Yang dibenci itu menggunakan tameng ya, marwah Rasulullah SAW dan juga mencangkokkan nasab untuk kepentingan pribadi, itu yang ditentang. Oknum-oknum itulah yang ditentang sebenarnya. Jadi bukan yang ditentang orangnya, bukan. Bagaimana perilaku dia menggunakan akal bulusnya ya, menipu masyarakat pribumi. Sekarang yang menghormati Habib mati-matian Nahdlatul Ulama. Misalkan kalau ada perawakannya tinggi, mancung, bersorban, membacakan ayat Quran ataupun hadis sudah dicap Habib turunan Nabi. Ini yang bahaya, sangat bahaya. Nah, kemudian juga para muhibin yang masih berhusnudon itu harus bertanggung jawab sebenarnya kalau dibiarkan ya, mereka sekarang berhusnudon. Mereka itu dicatat oleh sejarah.
beberapa tahun yang akan datang jika PWILS, masyarakat pribumi, tidak berhasil menyadarkan segenap warga Nusantara, dan yang mendominasi menjadi benteng terkuat adalah gus-gus yang menjadi mukibul-mukibul, dia atau mereka harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ada.